Selamat datang di Lembah Waktu, tempat setiap cerita mengungkap potensi tak terbatas umat manusia. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kejutan dalam era dominasi AI. Di era di mana kecerdasan buatan merajai ruang rapat, laboratorium, dan bahkan seni kreatif, sebuah kemenangan yang tenang namun monumental terungkap di dunia matematika. Remaja, hanya berbekal pensil, kertas, dan intuisi, mengungguli beberapa sistem AI tercanggih yang pernah dikembangkan model OpenAI dan Gemini milik DeepMind dalam kompetisi matematika paling bergengsi di bumi, Olimpiade Matematika Internasional 2024. Olimpiade Matematika Internasional bukan sekadar kompetisi biasa. Ini adalah Olimpiade pemecahan masalah, medan pertempuran bagi kecemerlangan matematika. Setiap tahun, acara global ini mengundang siswa sekolah menengah, bukan profesor, bukan PhD, untuk memecahkan 6 masalah matematika tersulit yang bisa dibayangkan, selama 2 hari yang melelahkan. Masalah-masalah ini diambil dari aljabar, geometri, teori bilangan, dan kombinatorika bukan dengan rumus standar, tetapi dengan liku-liku yang membutuhkan kreativitas, logika, dan wawasan yang mendalam. Ini adalah ranah di mana bahkan mahasiswa pascasarjana mungkin kesulitan, dan kalkulator tidak berguna. Yang penting adalah kekuatan penalaran manusia yang murni dan imajinatif. Pada tahun 2024, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Untuk pertama kalinya, kecerdasan buatan melangkah ke ranah intelektual manusia yang sakral ini. Dua raksasa AI, OpenAI dan Google DeepMind, diam-diam menyiapkan model mereka untuk berpartisipasi. DeepMind mengerahkan versi khusus dari model andalannya, Gemini, yang dilatih dan dioptimalkan untuk penalaran matematika. OpenAI juga mengirimkan versi yang disempurnakan dari salah satu model bahasa canggihnya, meskipun tidak resmi, bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai tolok ukur. Ini bukan eksperimen biasa. Berbulan-bulan pelatihan dihabiskan untuk sistem-sistem ini. Berbeda dengan bot pemain catur atau model prediksi saham, AI ini dirancang untuk memecahkan masalah berbasis kata, abstrak, dan penuh simbol tanpa akses ke alat tradisional. Mereka harus membaca masalah dalam bahasa alami, memahami matematika yang terlibat, menyusun rencana, dan kemudian membangun bukti yang ketat, semua menggunakan bahasa logika. Panggung sudah siap. IMO 2024 diadakan di Bath, Inggris Raya. Siswa dari lebih dari 110 negara tiba, ditemani kegugupan, buku catatan dan impian. Beberapa adalah juara bertahan, beberapa adalah pendatang baru. Tanpa diketahui banyak dari mereka, mereka akan dibandingkan, secara diam-diam, dengan sistem AI yang memiliki akses ke kekuatan komputasi dan memori yang sangat besar. Tapi itu tidak penting bagi sebagian besar siswa. Bagi mereka, IMO adalah ritual inisiasi. Ini tentang mendorong batas kemampuan manusia. Hari ke-1 dimulai dengan 3 masalah. Masing-masing lebih dari sekadar pertanyaan. Mereka adalah gunung intelektual. Siswa memiliki waktu 45 jam untuk menaklukkannya. Kemudian datang hari kedua dengan 3 tantangan baru. 6 masalah secara total, masing-masing bernilai 7 poin, total mark 2. AI Gemini milik DeepMind membaca masalah dan mulai bernalar. Dalam simulasi, ia tampil seolah-olah ia adalah seorang siswa di ruang ujian. 4 jam, tanpa bantuan dari luar. Tidak ada internet, tidak ada kalkulator simbolik, tidak ada alat penyelesaian otomatis, hanya pengenalan pola, logika mendalam, dan eksplorasi strategis. Gemini berhasil. Ia memecahkan ke-6 masalah dengan benar, skor sempurna. Model OpenAI di sisi lain berhasil memecahkan 5 dari 6 dengan keanggunan dan struktur. Keduanya dianugerahi medali emas virtual berdasarkan kinerja mereka. Tapi kemudian datanglah kejutan. Meskipun kinerja Gemini tampak sempurna, kejutan sebenarnya datang ketika hasil dihitung. 26 peserta manusia remaja mencetak skor lebih tinggi dari model OpenAI. Lebih mengejutkan lagi, 6 di antaranya menangani soal 6, yang paling sulit dari semuanya, lebih baik daripada kedua sistem AI. Satu nama menonjol, Xiao Zhang dari AS. Seorang peraih medali emas berulang, Zhang sudah menorehkan namanya di tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, dia melakukan sesuatu yang tidak bisa ditiru AI. Dia memecahkan soal 6 yang terkenal itu hanya dengan intuisi murni, logika yang digambar tangan, dan argumen yang terstruktur. Rekan setimnya, Alexander Wang, juga berhasil meraih medali emas ketiga berturut-turut, mencetak sejarah. Keduanya, dan yang lainnya seperti mereka, menunjukkan tingkat orisinalitas dan wawasan yang belum bisa dicapai oleh mesin. Pertanyaannya sekarang adalah, apa soal 6 yang menyebabkan sistem AI tersandung ini? Soal 6 berbunyi seperti ini.
Perhatikan kisi 2025-2025 unit persegi. Tempatkan ubin persegi panjang, masing-masing sejajar dengan garis kisi, sehingga setiap baris dan setiap kolom memiliki tepat 1 unit persegi yang tidak tertutup oleh ubin apapun. Berapa jumlah minimum ubin yang diperlukan untuk mencapai ini? Kedengarannya sederhana? Tidak juga. Masalah ini adalah perpaduan antara kombinatorika dan optimasi. Anda harus menutupi kisi besar lebih dari 4 juta persegi, mematuhi batasan yang sangat ketat, hanya 1 persegi per baris dan kolom yang dapat tetap tidak tertutup, dan tidak ada tumpang tindih yang diizinkan. Ini bukan tentang memasukkan angka ke dalam rumus. Ini adalah masalah desain murni, membutuhkan imajinasi spasial, pelapisan logika, dan visualisasi abstrak. Gemini Macet, model OpenAI menyerah di tengah jalan. Tapi pemecah masalah manusia, terutama Zhang, memecahkan polanya. Jawabannya, 2,11 ubin, jumlah minimum mutlak untuk memenuhi semua batasan. Khususnya, hanya 6 peserta manusia yang bahkan mendapatkan poin pada pertanyaan ini. Zhang berhasil mendapatkan 4 poin dari 7, lebih tinggi dari AI manapun. Keberhasilan parsial itu membuat semua perbedaan. Yang membuat kekalahan ini semakin mencolok adalah bagaimana sistem AI dirancang. Gemini tidak diberi alat matematika formal, tidak ada pembukti teorema, tidak ada plugin Wolfram, ia hanya dilatih untuk bernalar menggunakan bahasa alami dan logika internal. Sama seperti manusia. Tapi disitulah masalahnya. Meskipun AI dapat menghafal jutaan pola, ia kekurangan 2 hal penting yang sangat unggul dalam pikiran manusia. Imajinasi abstrak. Manusia dapat memvisualisasikan ruang kompleks dalam bentuk abstrak, sesuatu yang masih sulit dilakukan AI secara andal. Meta penalaran. Remaja seperti Zhang tidak hanya memecahkan masalah, mereka bernalar tentang penalaran, memilih strategi, merevisi pendekatan di tengah solusi, dan menghindari jebakan logika. AI bekerja dengan baik ketika masalah mengikuti struktur yang diketahui, tetapi ketika struktur itu sendiri tidak diketahui, ketika tantangannya adalah menciptakan pendekatan dari awal, manusia masih memiliki keunggulan. Pertarungan ini bukan hanya acara teknologi. Ini membuka perdebatan filosofis di seluruh akademisi dan lingkaran teknologi. Bisakah kreativitas diprogram? Bisakah jaringan saraf membayangkan pendekatan baru tanpa contoh sebelumnya? AI unggul dalam kecepatan, presisi, dan memori. Tetapi remaja membuktikan bahwa intuisi, lompatan logika yang samar dan seringkali tidak dapat dijelaskan, tetap menjadi kekuatan super manusia. Teng Luong, seorang peneliti di DeepMind, mengakui bahwa model seperti Gemini mungkin menjadi kalkulator baru bagi para matematikawan. Bukan pengganti kecerdasan manusia, tetapi penguat yang kuat. Sama seperti kalkulator tidak menghilangkan kebutuhan akan pemahaman aritmatika, AI ini mungkin tidak menggantikan wawasan manusia, tetapi dapat membantu manusia melangkah lebih jauh, memecahkan masalah yang saat ini bahkan di luar jangkauan pikiran terbaik kita. Dari 6-18 peserta IMO 2024, 93 meraih medali emas, tetapi hanya 6 yang mencetak poin pada soal 6. Itu adalah salah satu kemenangan paling langka atas AI, dan momen yang menyatukan para matematikawan di seluruh dunia. Dari India hingga Brasil, Tiongkok hingga Amerika Serikat, diskusi meletus. Bukan hanya tentang kompetisi, tetapi kolaborasi. Bisakah AI dan pemecah masalah manusia bekerja sama? Bisakah siswa berlatih dengan tutor AI yang menantang kreativitas mereka, daripada hanya memberikan solusi? Beberapa negara sekarang mengusulkan tim matematika AI manusia terintegrasi, di mana siswa dan model berlatih berdampingan, bukan untuk bersaing, tetapi untuk menjelajahi batas matematika yang lebih dalam bersama. Hasil IMO 2024 mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kemenangan manusia. Itu menyoroti batasan bagaimana kita mengukur kecerdasan dalam AI. Sebagian besar tolok ukur AI modern berkisar pada mengingat fakta, penalaran terstruktur, atau lingkungan permainan seperti Go, Catur, dan StarCraft. Tapi IMO berbeda, tidak dapat diprediksi. Setiap tahun, masalah-masalah baru ditemukan. Tidak ada jumlah pelatihan dataset yang dapat memprediksi tantangan berikutnya. Itulah yang membuat IMO menjadi uji coba stres sejati bagi kecerdasan umum. Untuk pertama kalinya, AI diuji pada masalah orisinal yang belum pernah dilihat sebelumnya, yang dirancang untuk menguji imajinasi, bukan hanya komputasi. Model Gemini dan OpenAI tidak dapat mengandalkan contoh sebelumnya. Mereka harus bernalar secara real-time dari prinsip-prinsip dasar. Sama seperti yang dilakukan manusia ketika dihadapkan pada tantangan kreatif.
Ini menimbulkan pertanyaan di jantung penelitian AI. Apakah kita melatih model kita untuk belajar atau hanya untuk menghafal pola? Kecemerlangan remaja seperti Xiao Zhang dan Alexander Wang tidak muncul begitu saja. Pencapaian mereka adalah hasil dari bertahun-tahun pembelajaran yang disiplin, paparan teka-teki, bimbingan, dan pelatihan kognitif yang mendalam. Sekarang, perhatian para pendidik di seluruh dunia beralih. Jika AI dapat membantu dengan perhitungan hafalan, haruskah sekolah lebih fokus pada pengembangan, pemikiran abstrak, pengenalan pola, metakognisi, berpikir tentang bagaimana kita berpikir, pemecahan masalah kolaboratif, perumusan kreatif masalah baru? Mari kita berhenti sejenak dan memperproses pemecahan masalah Zhang. Bagaimana remaja 17 tahun ini mengalahkan AI? Zhang memulai dengan sketsa, secara harfiah kisi-kisi yang digambar tangan. Dia menguji kasus batas, memvisualisasikan batasan, menciptakan konfigurasi simetris, dan menolak pola yang tidak efisien satu persatu. Setiap tes kecil berkontribusi pada pemahaman meta tentang bagaimana kisi itu bekerja. Tidak ada jumlah data pelatihan yang dapat mereplikasi perasaan ini dalam ruang masalah. Ini bukan tentang perhitungan, ini tentang eksplorasi. Jenis empati matematika, ini adalah sesuatu yang bahkan jaringan saraf paling canggih pun belum bisa kembangkan. Ini adalah campuran seni, logika, dan kesabaran. Meskipun kalah di soal 6, model Gemini milik DeepMind tampil luar biasa, memecahkan 5 dari 6 masalah IMO, beberapa dengan keanggunan dan kejelasan, membuktikan bahwa AI bukan lagi hanya kalkulator. Ia memasuki ranah penalaran logis dan pemikiran terstruktur. Jadi pertanyaannya bukan apakah AI akan melampaui manusia dalam kompetisi matematika, melainkan bagaimana kita akan bekerja dengannya ketika itu terjadi. Setelah acara 2024, penyelenggara IMO sedang mempertimbangkan evolusi besar dalam kompetisi, menciptakan jalur AI paralel di mana model dinilai berbeda dari manusia, melibatkan tutor AI dalam persiapan siswa untuk menyamakan kedudukan secara global, memperkenalkan masalah meta, di mana siswa harus merancang pertanyaan atau mendeteksi kekeliruan dalam bukti buatan AI palsu. Negara-negara seperti India, Jepang, Jerman, dan AS telah menyatakan minat untuk mensponsori lokakarya hibrida AI siswa sebelum Olimpiade berikutnya. Ada juga minat yang berkembang pada masalah multidisiplin, menghubungkan matematika dengan etika, sejarah, atau filsafat, di mana perspektif manusia sama pentingnya dengan logika. Pelajaran IMO 2024 tidak terbatas pada kompetisi matematika. Mereka bergema di setiap sudut masyarakat di mana manusia dan mesin berinteraksi. Dalam kedokteran, dokter harus menafsirkan diagnosis AI dengan empati manusia. Dalam hukum, AI dapat menyarankan argumen, tetapi pengacara manusia memahami nuansa. Dalam pemerintahan, AI dapat memodelkan hasil kebijakan, tetapi pemimpin manusia harus membuat keputusan berbasis nilai. Pesan utamanya, AI dapat meniru penalaran, tetapi belum menggantikan kebijaksanaan. Kemenangan remaja di IMO melambangkan sesuatu yang lebih luas, ketahanan dan kreativitas manusia dalam menghadapi algoritma yang kuat. Infinite Archive percaya lebih dari sekadar informasi, kami percaya pada kapasitas tak terbatas pikiran manusia. IMO 2024 bukanlah kemenangan remaja atas mesin, itu adalah kemenangan rasa ingin tahu atas pengulangan, untuk wawasan atas kekuatan kasar. Untuk kemanusiaan, bukan hanya atas teknologi, tetapi melaluinya. Janganlah kita takut pada AI, juga jangan menyembahnya. Mari kita tantang, bentuklah. Dan yang terpenting, mari kita tetap orisinal di dunia yang semakin mengutamakan imitasi. Saat kita melangkah maju, ingatlah, setiap penemuan besar dimulai bukan dengan data, tetapi dengan sebuah pertanyaan. Ini adalah kisah tentang bagaimana imajinasi mengalahkan komputasi untuk saat ini. Seiring AI berevolusi, kita juga harus begitu. Dan dalam tarian antara silikon dan jiwa itu, kemenangan sejati bukanlah mengalahkan mesin, tetapi tetap menjadi manusia yang tak salah lagi. Terima kasih telah menonton Infinite Archive. Tetaplah ingin tahu, tetaplah tak terbatas.